Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah bagaimana saya mendapatkan mustika berhodam kadal bercabang dua. Nah, berikut adalah mustikanya. Oke. Nah, kisah ini berawal dari ketika saya hunting keris, ya. Hunting keris, mencari keris di pelosok-pelosok desa. Nah, waktu itu bertepatan di daerah desa daerah Blora, ya. Di daerah Blora itu perbatasan dengan hutan, ya. Hutannya itu sangat lebat sekali dan tergolong lembab karena udara atau aura yang di sana itu aromanya luar biasa menyengat. Kalau nggak percaya Anda bisa cek langsung di pedalaman hutan Blora. Jadi kalau di hutan lain pada umumnya mungkin aromanya alami, asri, khas alam. Tapi kalau di Blora itu aromanya itu terkesan wingit dan aroma busuk itu samar-samar tercium. Nah, tapi kalau di pesisir jalan itu ada hutan, ya, yang disebut hutan jati. Di hutan jati itu aromanya ya sudah tidak seperti tadi, yang tadi aromanya sedikit busuk, tapi ini aromanya fresh sekali. Tapi di situ ada aura yang mistik dan kerap sekali terjadi masalah atau kecelakaan yang dialami oleh orang-orang yang lewat, yang mana orang-orang seringkali tersesat, tiba-tiba saja masuk di pedalaman hutan, padahal tadinya jalan lurus melewati jalan yang sudah aspal, tapi entah kenapa tiba-tiba saja kayak pikiran dia terbayang atau pikiran orang-orang yang lewat yang mungkin kosong, kemudian disesatkan oleh makhluk spiritual ke pedalaman hutan. Ketika sadar-sadar ya sontak kaget, kok tiba-tiba seperti itu. Nah, ini seringkali terjadi. Lanjut ke bagaimana saya mendapatkan mustika kadal bercabang dua ini, ya. Mustika ini saya dapatkan ketika saya hunting tadi melewati daerah Blora. Saya menyisir daerah hutan pedalaman Blora. Saya lewat hutan jati. Di situ ada makhluk spiritual yang membuat saya ternganga karena makhluk tersebut bisa memanifestasi bentuknya ke wujud seperti kayak raksasa, tapi bukan raksasa, bukan tinggi-tinggi sekali, bukan, tapi tubuh yang kekar berwarna hijau. Dan setelah saya ritualkan, saya mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di situ. Saya mencoba berbincang-bincang, saya mengenalkan tujuan saya ke situ untuk apa. Kemudian barulah beliau mau mengutarakan siapa namanya, dan ternyata beliau itu memiliki nama sebutan sendiri yang disebut dengan Mahasura. Nah, orang-orang yang sering melihat penampakan kadal bercabang dua di daerah situ mungkin menyebutnya adalah siluman kadal dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan siluman tokek, ya. Tapi padahal ternyata dia memiliki nama sendiri yang disebut Mahasura. Nah, beliau itu memiliki perwatakan yang sangat unik, memiliki sifat yang berbeda, atau di sisi lain dia memiliki sifat baik, di sisi lain juga memiliki sifat buruk. Baiknya seperti apa? Ya, dia akan sangat baik sekali kepada orang yang sudah diakui sebagai tuannya, atau orang yang sudah diakui sebagai teman atau partner yang memang dianggap saudara. Tapi dia akan sangat buruk sekali kepada orang yang memang dibenci oleh majikannya atau yang merawatnya. Itu seperti itu. Sifatnya kadang baik, tapi baiknya kepada si pemilik, buruk kepada orang yang dibenci. Mahasura itu disifat dengan karakteristik yang tidak sabaran. Atau misalnya Anda memiliki permasalahan utang piutang, misalnya Anda punya
permasalahan hutang, Anda menghutangkan sekian banyak kepada orang yang Anda percaya, setelah sekian waktu kepercayaan Anda kepada orang itu hilang atau tidak membayarkan kewajibannya. Nah, inilah nanti yang akan memicu khodam dari Mahasura ini akan menggebu-gebu kepada si target untuk bagaimana caranya dia bisa melunasi kewajibannya tersebut. Jadi dia akan menuju target dan mungkin dia akan mengelabuhi, menyesatkan dalam arti jalan kemana, larinya kemana, seperti itu. Seperti konsep ketika orang-orang lewat di daerah Blora dan orang itu tersesat. Jadi kemampuan sesungguhnya dari khodam ini adalah dia mampu mengelabuhi alam bawah sadar pikiran seseorang yang memang dia incar, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan makhluk atau orang-orang Blora mengatakan monster kadal bercabang dua, ada yang mengatakan tokek raksasa. Nah, kembali lagi ke cerita. Waktu saya tahu bahwa di situ ada penampakan seperti itu, saya penasaran dan saya mengecek langsung itu atas dasar informasi dari rekan saya. Kebetulan saya memiliki teman, yaitu kepala desa di daerah sana, daerah Blora. Beliau memberikan informasi bahwa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, gangguan-gangguan spiritual yang tidak diinginkan oleh makhluk spiritual di tempat yang ditunjukkan atau diberitahukan kepada saya tadi. Kemudian saya melakukan jejak spiritual, saya mengungkap langsung kejadian yang sesungguhnya apa yang terjadi, dan hasil memang ada, dan barulah saya mendapatkan hal ini. Saya ritualkan waktu itu dari tempat hingga saya mendapatkan, saya ritualkan agar bagaimana si makhluk yang ada di sini bisa takluk luluh dan bisa dikondisikan atau dikontrol, mengikuti perintah, mengakui si calon pemiliknya, mengakui manusia, dan dia tidak akan macam-macam tanpa perintah dari si penggunanya. Sekian video dari saya terkait review Mustika Kadal Bercabang 2 dari Blora, dan khodam ini disebut dengan Mahasura. Sekian video dari saya. Jika Anda merasa cocok dengan mustika yang saya miliki, silakan Anda konsultasikan di bawah sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.